Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala KPP Pratama Pangkalan Bun, Ibu Dahlia SST AK MAK. Yang kami hormati narasumber di sini dari penilai Mas Wildan. Yang kami hormati seluruh peserta yang telah hadir secara virtual di Zoom meeting. Selamat datang di acara Sarasehan Pajak Online, ISPOP, PBB, Sektor Perhutanan dan Sektor Pertambangan hari ini, Selasa 29 Maret 2022. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan menghadiri acara pada siang hari ini. Hadirin yang kami hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan berkatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami hormati, izinkanlah saya Muhammad Widodo Ma'ruf yang akan memandu acara ini membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara akan diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya mendengarkan himbauan dari Direktur Jenderal Pajak Bapak Suryo Utomo dan pembukaan opening speaker oleh Kepala KPP Pratama Pangkalan Bun, Ibu Dahlia. Selanjutnya masuk ke inti acara, materi yang akan disampaikan oleh penilai pajak dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pada hari ini berjalan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para hadirin, kami mohon untuk berdiri di tempatnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama himbauan dari Direktur Jenderal Pajak Bapak Suryo Utomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala KPP Pratama Pangkalebun kepada Ibu Dahlia, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan sehat bagi kita semua. Yang kami hormati para peserta sajak online yang merupakan wajib pajak PBB sektor perhutanan dan pertambangan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Yang saya banggakan, para narasumber dan panitia penyelenggara sarasehan pajak online ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita nikmat, sehat, nikmat untuk bisa berkumpul walaupun secara virtual dalam kesempatan kali ini, dan memberikan kita kesempatan untuk terus berkarya mengisi pembangunan di negeri tercinta kita. Bapak Ibu, para peserta sajak online yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 23 PJ tahun 2021 tentang surat pemberitahuan objek pajak, maka penyampaian SPOP PBB wajib dilaksanakan secara elektronik. SPOP yang kini berbasis elektronik merupakan salah satu bagian dari roadmap pembenahan administrasi PBB, yakni pembangunan aplikasi modul PBB yang telah dimulai sejak tahun 2014. Modul tersebut meliputi pencetakan SPPT, kemudian SKP PBB, STP PBB, termasuk modul pelayanan dan penegakan hukum terkait PBB. Jadi terintegrasi dari hulu ke hilirnya. Dengan adanya ISPOP, kemudahan berusaha atau berbisnis bagi wajib pajak diharapkan akan lebih meningkatkan rasio kepatuhan wajib pajak. Peraturan tersebut menyempurnakan bentuk dari formulir SPOP. Di dalamnya diatur mengenai pendaftaran wajib pajak sektor PBB, kemudian tata cara pelaporannya, jangka waktu pelaporan, dan teknis-teknis lain sampai dengan STPT PBB tersebut diterbitkan. Jadi dari hulu ke hilir. Kemudian besar harapan kami Bapak Ibu sekalian melalui kegiatan sarasehan pajak online yang mengangkat tema ISPOP PBB sektor perhutanan dan pertambangan, Bapak dan Ibu para wajib pajak lebih paham dan dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan. Saya berharap agar dapat menyampaikan ISPOP tersebut. Hal ini sangat berguna dan bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam rangka menghimpun penerimaan dari sektor perpajakan, karena 68% dari pembayaran PBB itu merupakan hak dari daerah yang bersangkutan. Jadi ketika Bapak dan Ibu terlambat sehingga kami harus menerbitkan SPPT PBB itu tidak tepat waktu, ini bisa bergeser ke tahun berikutnya. Sangat tidak bermanfaat tentunya bagi pemerintah daerah dalam hal ini. Bapak dan Ibu sekalian, apabila selepas acara ini Bapak Ibu menemui kesulitan ataupun hambatan terkait penggunaan aplikasi ini,
Bapak Ibu silakan bertanya secara langsung kepada penilai pajak kami yang merupakan narasumber pada siang hari ini dan akun representatif dari Bapak Ibu sekalian. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sarasehan pajak online dengan tema ISPOP PBB Sektor Perhutanan dan Pertambangan saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dahlia atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita memasuki acara inti, yakni sarasehan pajak online ISPOP PBB Sektor Perhutanan dan Pertambangan. Materi akan dibawakan oleh Mas Muhammad Wildan Basri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kan ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih sebelumnya pada MC dan Bu Dahlia yang telah membuka acara pada siang hari ini. Sebelumnya, bagi Bapak Ibu yang belum absen, kami persilakan untuk absen sebelum acara kita akan mulai. Baik, pada acara siang hari ini kita akan membahas mengenai SPOP PBB sektor P5L. Dalam hal ini kita akan fokus ke sektor perhutanan dan pertambangan karena memang untuk urutannya itu sektor perkebunan sudah beberapa bulan lebih dulu untuk pengisian SPOP elektronik ini. Baik, ini secara umum Bapak Ibu mungkin sudah paham ya tentang proses bisnis PBB. Artinya kalau dulu Bapak Ibu mendapat surat pemberitahuan PBB dalam bentuk formulir, kemudian diisi dan dikembalikan ke KPP, mulai dari tahun 2021, Bapak Ibu sudah menggunakan formulir elektronik, yang artinya tidak lagi kami kirimkan melalui pos, tapi melalui email, yang itu di-blast oleh kantor pusat dari P2 Humas. Beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini, bahwa untuk pengisian SPOP, jangka waktu, dan lain-lain ada yang berubah. Baik, kita mulai dari tanggal pengembalian SPOP. Untuk tanggal pengembalian SPOP, itu dulu ketika Bapak Ibu menerima surat, sudah mulai dihitung 30 hari sejak Bapak Ibu menerima surat formulir dari KPP, kemudian dihitung 30 hari, itu adalah batas akhir Bapak Ibu mengembalikan SPOP. Namun, dengan adanya PER yang terbaru, yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dahlia, untuk WP sektor perhutanan dan pertambangan, batas waktu mulai untuk upload SPOP PBB adalah tanggal 31 Maret. Artinya mulai dari tanggal 31 Maret nanti, Bapak Ibu baru bisa untuk mengakses di DJP online. Kalau kemarin Bapak Ibu ada yang datang ke KPP atau mungkin bertanya ke kami melalui AR atau penilai, apakah sudah bisa? Ternyata belum Bapak Ibu ya, karena memang sudah diatur secara sistem untuk WP sektor perhutanan dan pertambangan baru bisa untuk mengunduh dan mengisi SPOP mulai dari tanggal 31 Maret.
Jangka waktunya sama, 30 hari. Bapak Ibu diberikan waktu untuk mengisi, kemudian mengunggah ke laman DJP online. Apabila Bapak Ibu membutuhkan waktu lebih, dulu Bapak Ibu bersurat untuk melakukan penundaan pengembalian SPOP. Namun dengan adanya sistem yang mulai tahun 2021 diberlakukan secara elektronik, Bapak Ibu cukup mengakses di DJP online, di sana ada menu penundaan. Artinya Bapak Ibu tidak perlu bersurat, cukup klik saja fitur penundaan, nanti akan memperpanjang batas waktu Bapak Ibu mengembalikan SPOP PBB. Baik, ini adalah timeline secara singkat, tanggal-tanggal penting di mana Bapak Ibu mengembalikan PBB, SPOP PBB untuk sektor pertambangan dan perhutanan. Penyampaian SPOP tanggal 31 Maret. Jadi nanti 2 hari lagi Bapak Ibu sudah bisa mengakses DJP online, baik hari kerja maupun weekend. Kemudian mengisinya, jangka waktunya diberikan waktu 30 hari sampai dengan 30 April. Apabila Bapak Ibu membutuhkan waktu lebih, bisa diperpanjang sampai tanggal 7 Mei. Jika lebih dari tanggal 30 April atau 7 Mei tadi, Bapak Ibu akan menerima surat teguran. Artinya Bapak Ibu akan diberikan waktu, tingkat waktu lagi 7 hari untuk menyampaikan SPOP. Setelah itu, apabila jatuh tempo teguran, sampai dengan jatuh tempo teguran Bapak Ibu belum mengembalikan, maka akan dilakukan penelitian atau pemeriksaan PBB, yang artinya nanti akan ada tambahan sanksi dari SPPT yang seharusnya Bapak Ibu bayarkan. Kemudian untuk penerbitan SPPT, paling cepat Bapak Ibu akan mendapatkan SPPT yang berisi berapa ketetapan pajak untuk tahun 2022, itu tanggal 31 Mei. Atau jika Bapak Ibu menggunakan fasilitas penundaan yang diberikan, itu maksimal minimal tanggal 15 Juni Bapak Ibu sudah dapat SPPT PBB-nya. Oke, ini keterangan sesuai di pasal 15 PMK 48 tahun 2021. Intinya Bapak Ibu diberikan waktu 30 hari, dan apabila ada kekurangan waktu dan membutuhkan beberapa hari untuk penundaan, Bapak Ibu bisa mengajukannya lewat DJP online. Kemudian kalau mungkin tahun ini Bapak Ibu misalkan mendapatkan surat berisi klarifikasi, itu karena Bapak Ibu dalam hal pengisian ada yang perlu dibetulkan atau mungkin perlu penjelasan lebih lanjut terkait pengisian ISPOP-nya. Klarifikasi dilakukan dalam hal pengisian Bapak Ibu sekalian di SPOP-nya itu ada perbedaan dengan biasanya luasan izin, atau ada perubahan signifikan dengan laporan SPOP tahun 2021 atau tahun lalu. Selain penundaan, ada juga fasilitas pembetulan SPOP. Bapak Ibu bisa langsung setelah menerima klarifikasi atau menurut Bapak Ibu sendiri ada beberapa data yang perlu dibetulkan, Bapak Ibu tinggal akses saja di DJP online. Di sana nanti Bapak Ibu upload lagi untuk SPOP yang sudah dibetulkan. Nah, ini yang tadi kami coba sampaikan, bahwa ketika Bapak Ibu melewati jangka waktu dan belum mengembalikan SPOP, maka akan ada alur untuk pemeriksaan atau penelitian dan akan diterbitkan SKP PBB. Baik, kita akan lanjut ke prasyarat penggunaan SPOP. Saya kira Bapak Ibu kalau tahun lalu sudah pernah menggunakan SPOP, di sini sudah cukup familiar ya. Ada menu lapor di DJP online, nanti di sana ada menu untuk SPOP PBB. Di bagian bawah nanti Bapak Ibu silakan klik, kemudian akan muncul untuk pengisian SPOP-nya. Oke, ini untuk aktivasi fiturnya ya. Untuk pertama kali jika belum muncul, silakan dicentang di bagian e-SPOP, kemudian nanti akan muncul fitur e-SPOP-nya. Ini sekilas gambaran umum. Kalau dulu Bapak Ibu menerima formulirnya secara fisik, kemudian diisi dan dikembalikan ke KPP. Namun sekarang Bapak Ibu hanya cukup mendownload
file XLS di DJP online, kemudian diisi dan dikembalikan melalui DJP online juga, dan itu akan langsung masuk ke database di DJP. Oke, mungkin kita akan langsung lanjut ke cara mengunduh ya Bapak Ibu. Di sini ada dua cara. Pertama, Bapak Ibu bisa mengunduh format file SPOP PBB sektor hutan dan tambang melalui menu seluruh format file. Di sini ada pilihannya per sektornya, Bapak Ibu silakan unduh, atau melalui NOP per NOP yang Bapak Ibu yang terdaftar di NPWP Bapak Ibu sekalian. Keduanya sama saja, nanti silakan dicoba yang menurut Bapak Ibu lebih mudah gitu ya. Oke, kita akan masuk ke cara pengisian. Pertama kali nanti Bapak Ibu ketika sudah mendownload file XLS dan kemudian dibuka akan muncul security alert yang di situ harus Bapak Ibu klik OK ya atau enable. Artinya nanti ketika mengisinya supaya makrosnya bisa berjalan. Untuk di Excel 2016 juga sama. Setelah itu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan welcoming message yang isinya petunjuk awal untuk pengisian SPOP PBB sektor. Di sini contohnya perkebunan ya Bapak Ibu, tapi secara umum sama saja. Artinya ketika kita membuka file XLS akan ada panduan. Pertama untuk melakukan regional setting, kemudian di mana kita harus mengisi, dan sampai dengan Bapak Ibu meng-create file XML yang akan di-upload ke DJP online. Oke, mungkin saya akan coba sedikit share tentang tata cara pengisiannya melalui file XLS yang sudah kami coba isi. Bapak Ibu jika ada pertanyaan silakan untuk bisa dituliskan saja di kolom komentar atau nanti di sesi tanya jawab silakan disampaikan langsung. Berhubung hari ini kita membahas dua sektor ya Bapak Ibu ya, hutan dan tambang, saya akan coba untuk per sektornya kita akan mulai dulu di SPOP hutan alam. Oke, apakah sudah terlihat Bapak Ibu file XLS-nya? Oke, jadi ketika dibuka di situ ada security warning. Di situ silakan klik enable content. Nah, kemudian akan muncul formulir SPOP PBB sektor perhutanan alam. Di sini isinya sama dengan yang tadi di slide ya. Artinya Bapak Ibu silakan lakukan untuk pengaturan regional setting, kemudian petunjuk pengisiannya di sel warna hijau, hingga nanti ketika Bapak Ibu meng-create file XML, itu ada di folder yang sama dengan file XLS yang Bapak Ibu download. Oke, secara umum tampilannya sama dengan tahun lalu, hanya saja Bapak Ibu mungkin kalau memakai yang tahun 2021, mungkin di bagian versi agak berubah ya. Nah, kami menyarankan untuk menggunakan file Excel yang baru ya. Jadi mendownload dari file di DJP online, bukan mengedit dari tahun 2021. Untuk mengurangi kemungkinan adanya error ketika nanti mengupload. Yang perlu diisi pertama kali adalah untuk tahun pajak, biasanya otomatis tahun 2022. Jika belum 2022, Bapak Ibu bisa untuk edit langsung tahun 2022. Kemudian pembetulan di sini untuk pertama kali pengisian itu silakan diisi 0. Jika nanti ada pembetulan silakan disesuaikan dengan pembetulan keberapa. Untuk NOP NPWP silakan disesuaikan dengan SKT yang sudah pernah Bapak Ibu dapatkan dari KPP Pratama Pangkalan Bun. Dipastikan untuk datanya sama dengan yang tertera di SKT. Di sini kami contohkan untuk nama dan koordinatnya silakan diisi untuk nama dan mulai dari nama PT, kemudian desa dan lain-lain diisi dengan huruf kapital ya Bapak Ibu ya. Huruf kapital semuanya. Kemudian untuk titik koordinat, Bapak Ibu bisa tanyakan ke bagian GIS atau melihat di IUP yang Bapak Ibu
miliki. Setelah itu silakan isikan juga alamat korespondensi, alamat kantor pusat Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian nomor telepon dan nomor handphone silakan diisi juga. Setelah selesai, Bapak Ibu bisa klik di tombol selanjutnya atau bisa klik di sheet SPOP kedua. Oke, di sini untuk data luas bumi dan bangunan itu adalah terisi otomatis nanti di sheet yang di belakang. Artinya Bapak Ibu bisa langsung skip ke bagian lampiran. Di sini ada 4 dokumen yang wajib Bapak Ibu sertakan ketika mengupload SPOP PBB sektor hutan alam. Yaitu ada dokumen IUP, berbagai macam IUP ya Bapak Ibu kalau di hutan alam, ada HHK, ada HHPK, dan lain-lain. Jika filenya ada silakan klik centang, klik silang, kemudian lanjut ke RKU dan RKT, serta rencana atau peta kerja. Jika keempat file ini ada, maka di bagian surat pernyataan silakan klik strip ya, atau tidak usah disilang. Jika salah satunya tidak ada, misalkan untuk peta kerja belum siap untuk tahun 2022, silakan dipilih strip, kemudian di bagian surat pernyataan dipilih silang. Untuk surat pernyataan, format surat pernyataan nanti bisa untuk contohnya bisa menghubungi kami, nanti kami coba berikan untuk contoh surat pernyataannya. Sedikit perbedaan dengan tahun sebelumnya, jika surat pernyataan tahun lalu tidak menyebutkan kapan atau apakah file tersebut, file yang belum bisa diupload itu wajib diberikan, untuk tahun ini Bapak Ibu diberikan waktu 30 hari ya Bapak Ibu. Jadi ketika dalam jangka waktu 30 hari file peta kerja misalkan belum bisa diupload, maka akan kami coba klarifikasi, artinya meminta file peta kerja tersebut untuk dikirimkan ke KPP Pratama Pangkalan Bun. Jadi kalau tahun lalu cuma sekedar pernyataan saja, untuk tahun-tahun setelahnya akan ada mekanisme klarifikasi yang artinya meminta kekurangan dari dokumen yang wajib diupload pada SPOP PBB tahun 2022. Oke, lanjut ke bagian pernyataan. Di sini diisi kota di mana pejabat yang berwenang untuk mengisi SPOP ini berada ya. Misalkan untuk direkturnya ada di Pangkalan Bun, silakan ditulis Pangkalan Bun. Kalau misalkan di Jakarta, silakan disesuaikan di mana kotanya. Setelah itu Bapak Ibu bisa lanjut ke berikutnya, ke sheet berikutnya. Di sini adalah header yang artinya Bapak Ibu silakan disesuaikan. Biasanya kalau misalkan ada error, di sini NPWP-nya berbeda dengan di SPOP induknya. Jika sudah sama atau sudah sesuai, silakan klik selanjutnya. Nah, di sini adalah kita mengisi untuk jenis izin atau hak yang dimiliki oleh perusahaan. Beberapa perusahaan mungkin memiliki 2 atau lebih izin. Nah, di sini silakan diisikan ya. Misalkan punya 2 IUP HHK, keduanya dicantumkan. Kalau misalkan cuma 1, nanti silakan diisi yang terbaru ya Bapak Ibu. Di sini kolom yang berwarna orange ini tidak boleh berisi nilainya 0 ya Bapak Ibu. Misalkan diisi 0 seperti ini, diisi 0 saja itu nanti akan menyebabkan error. Meskipun bisa diupload. Artinya silakan disesuaikan dengan berapa luasan yang sesuai dengan izin yang dimiliki perusahaan. Oke, jika sudah kita lanjut ke, oh ya sebelumnya di sini ada fitur tombol untuk menambahkan sel untuk pengisian izin lain dan juga menghapus data yang tidak diperlukan. Di sini di sheet L2A2 adalah apabila ada bagian atau luasan di luar IUP namun masuk ke wilayah kerja Bapak Ibu sekalian. Itu diisi di sini ya. Jadi misalkan izinnya bukan IUP HHK, IUP HBK gitu kan. Nanti silakan diisi di sheet L2A2. Jika tidak ada bisa dikosongkan saja. Tidak perlu diisi strip 0 atau apa, tidak perlu Bapak Ibu ya. Silakan dilanjutkan saja.
diklik selanjutnya. Nah, di sini di L2A yang bagian A3 ini adalah contohnya ketika wilayah kerja Bapak Ibu berbatasan dengan wilayah kabupaten lain yang di luar wilayah kerja KPP pertama Pangkalan Bun. Misalkan berbatasan dengan KPP pertama Sampit, di situ silakan dituliskan berapa luasannya yang berbatasan dengan KPP lain. Jika memang cuma di Pangkalan Bun saja, bisa dituliskan satu saja atau dikosongkan juga boleh. Oke, di bagian data areal yang dikenakan PBB, di sini kita isikan ada areal produktif, areal belum produktif, tidak produktif, pengaman, dan emplacement. Oh ya, serta areal konservasi. Setelah diisi semua, silakan Bapak Ibu cek di bagian total B1, B2, B3, B4, B5, B6. Di sini tertera 100 juta meter persegi Bapak Ibu ya. Ini harus sama dengan L2A2, L2A A1 yang di bagian izin IUP yang dimiliki Bapak Ibu. Jika ada selisih nanti akan ada surat klarifikasi dari kami Bapak Ibu. Artinya yang menerangkan misalkan IUP yang Bapak Ibu miliki 100 juta, namun di bagian total B1 sampai dengan B6 hanya 90.000 gitu misalkan. Maka selisih tersebut akan kami klarifikasi, artinya apakah mungkin terlewat dalam pengisian atau masuk ke area yang tidak dikenakan PBB. Oke, kita contohkan misalnya ada selisih 10.000. Nah, di sini nanti akan kami klarifikasi 10.000 itu apakah ada areal yang belum masuk ke bagian yang dikenakan PBB atau memang areal tersebut tidak dikenakan PBB. Jika Bapak Ibu memasukkannya ke area yang tidak dikenakan PBB, misalkan di sini, maka diperlukan bukti yang menunjukkan bahwa areal tersebut tidak dikenakan PBB sektor P5L. Mungkin areal seluas 10 juta meter persegi itu masuk ke areal yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 seperti kuburan atau misalkan daerah adat yang memang Bapak Ibu tidak dapat memasukinya begitu ya. Itu kami nanti perlu untuk melakukan klarifikasi. Atau mungkin misalnya masuk ke areal yang dipunyai haknya oleh selain subjek pajak atau wajib pajak. Mungkin di situ dikuasai oleh masyarakat dan Bapak Ibu tidak bisa masuk. Gitu ya, nanti silakan dilampirkan bukti yang menunjukkan bahwa luasan tersebut memang tidak dikenakan PBB-nya di sektor P5L di KPP pertama. Oke, itu untuk contohnya kita coba kembalikan, misalkan seluruhnya masuk ke area yang dikenakan PBB. Jadi total untuk B1 sampai dengan B6 ini harus sama dengan luas yang dituliskan di data IUP. Kemudian kalau sudah kita lanjut ke data produksi hutan kayu. Di sini silakan diisikan jenis hasil hutan kayu, kemudian satuannya bisa diisi ton atau meter kubik ya. Kemudian jumlah produksinya, nah nanti akan otomatis terkalkulasi di sheet yang berwarna, sel yang berwarna abu-abu. Jika sudah, Bapak Ibu bisa klik selanjutnya. Di sini misalkan selain kayu, Bapak Ibu juga memproduksi tanaman lain ya yang menghasilkan, yang dijual dan menghasilkan pendapatan. Silakan diisi di bagian L2A, bagian D2. Ini bagian terakhir di SPOP, yaitu sebelum masuk ke bangunan, yaitu pernyataan. Di sini nanti silakan dicek untuk nama lengkap dan jabatan, apakah sudah sesuai. Jika sudah, nanti bisa klik selanjutnya dan masuk ke bagian untuk bangunannya. Untuk bangunan ini di semua sektor sama ya Bapak Ibu, artinya bisa kita terapkan ke ketiga sektor hutan alam, hutan tanaman dan pertambangan.
Oke, kita coba mulai untuk contohnya di sini Bapak Ibu punya bangunan ya, yang masuk ke jenis pembangunannya itu perkantoran. Untuk sel yang berwarna orange ini wajib ada isiannya ya Bapak Ibu, nggak boleh nol atau kosong. Karena jika nol atau kosong akan mengakibatkan error ketika upload, ataupun kalau bisa upload nantinya nilainya tidak akan keluar untuk ketetapan SPPT-nya. Oke, kita contohkan untuk perkantoran. Kemudian di sheet warna biru ini jika memang tidak ada renovasi bisa dikosongkan seperti sel di bawahnya. Lantai basement, luas basement itu tidak ada. Nah, untuk data komponen material kami harapkan Bapak Ibu mengisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Artinya ketika Bapak Ibu mengisi secara detail, nantinya nilai yang kami tentukan pun untuk ketetapan SPPT PBB-nya akan lebih valid ya Bapak Ibu. Oke, untuk di bagian sel ini, keliling, dinding, tinggi kolom, lebar bentang itu tidak perlu diisi karena jenis penggunaan bangunannya adalah perkantoran. Jadi sel sebelah nomor 20 sampai dengan 25 ini diisi ketika bangunan tersebut itu pabrik, bengkel atau gudang. Begitu juga dengan sel nomor di bawah nomor 26 ini. Stasiun pengisian bahan bakar diisi ketika bangunan tersebut adalah SPBU ya, stasiun pengisian bahan bakar. Untuk fasilitas bisa diisi seperti misalkan ada AC-nya atau saluran PABX dan lain-lain diisi di bagian fasilitas. Oke, itu untuk contoh perkantoran, perumahan dan misalkan klinik dan sebagainya begitu ya. Kita contohkan untuk pabrik, bengkel atau gudang. Untuk bagian pabrik sama yang bagian oranye itu kita isi. Kemudian data komponen material juga sama kita isikan. Bedanya di bagian sini untuk sel di nomor 20 sampai dengan 24 ini harus diisi ya Bapak Ibu karena dia masuk ke field pabrik, bengkel atau gudang. Nah, untuk di bagian stasiun pengisian bahan bakar ini dikosongkan, fasilitas boleh diisi, boleh dikosongkan. Oke, yang terakhir untuk stasiun pengisian bahan bakar. Di sini kita isi yang bagian orange semuanya ketika sudah. Di bagian stasiun pengisian bahan bakar di bawah sel nomor 26 ini kita isikan berapa luas kanopinya ya Bapak Ibu di situ. Kemudian setelah sudah itu kita lanjut ke bagian bangunan kelompok 2. Bangunan kelompok 2 itu adalah biasanya bangunan-bangunan yang berada di dalam pabrik seperti cerobong, konveyor, kemudian silo, pipa. Di sini banyak ya Bapak Ibu, silakan disesuaikan, silakan ditanya ke bagian yang memiliki data bangunan-bangunan yang tertera pada sheet L7B ini. Setelah sudah, Bapak Ibu bisa lanjut ke pernyataan, kemudian klik buat XML, file XML. Oke. Setelah itu nanti akan muncul file XML di folder yang sama dengan tempat Bapak Ibu mendownload file XML ini. Oke, untuk sektor hutan alam, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke sektor hutan tanaman dan pertambangan? Oke, jika belum ada, kita akan coba lanjut dulu ke hutan tanaman untuk contoh pengisian skop hutan tanaman. Oke, pertama kali ketika kita membuka file
untuk hutan tanaman, skop hutan tanaman di situ sama kita harus mengenable konten dulu untuk mengaktifkan makronya. Oke, untuk petunjuknya sama dengan file sebelumnya. Nah, untuk isiannya juga mirip ya Bapak Ibu. Nah, di sini dipastikan untuk tahun pajaknya 2022. Kemudian pembetulannya diisi dengan 0 atau sesuai dengan pembetulan yang Bapak Ibu lakukan ke 1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke, untuk pengisian SPOP induk saya kira tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Kita lanjut ke sheet kedua. Di sini untuk lampirannya sama ya dengan SPOP hutan tanaman. Artinya ada 4 dokumen yang wajib Bapak Ibu sertakan ketika mengupload file SPOP ini ke DJP online. Kemudian kita lanjut ke L2B. Di sini kalau yang di hutan tanaman tadi formatnya agak mirip ya. Kita mengisi pilihan IUP yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian di sektor hutan tanaman. Seperti yang kami jelaskan di awal, untuk sel yang di bawah header warna orange ini wajib diisi ya Bapak Ibu. Artinya ketika ini ada yang kosong atau misalkan terisi 0, dia nanti akan mengakibatkan error. Untuk keterangan bisa Bapak Ibu isi dengan sampai dengan kapan nomor izin atau hak ini berlaku. Untuk L2BA2 ini adalah sama yang dengan di sektor hutan tanaman, yakni ketika Bapak Ibu memiliki areal di luar IUP yang tadi diisi di sheet A1, itu kita isikan di sheet L2BA2 ini. Jika tidak ada, Bapak Ibu bisa langsung lanjut ke bagian A3. Di sini boleh dikosongkan ketika memang tidak ada areal yang berbatasan dengan KPP lain. Oke, untuk areal produktif, silakan Bapak Ibu isikan kode blok, kemudian divisi dan estate sesuai dengan kondisi di lapangan. Dan jangan lupa dipastikan untuk file untuk sel yang di bawah sel yang berwarna orange silakan diisi dengan pilihan yang sudah ada di sini. Misalkan untuk jenis tanaman, Bapak Ibu bisa isi dengan jenis tanaman rotan, sengon, jabon, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kontur tanah juga sudah ada pilihannya. Dan kondisi jalan ada 4 pilihan, silakan disesuaikan. Untuk produktivitas dan jarak ke pabrik tidak wajib diisi ya Bapak Ibu. Namun jika ada itu lebih bagus, artinya data yang kami terima melalui SPOP yang Bapak Ibu unggah itu lebih lengkap. Oke, kita lanjut lagi ke areal belum produktif. Di sini Bapak Ibu mengisikan areal produktif itu ada dua bagian ya. Artinya areal yang belum diolah dan areal yang sudah diolah namun belum ditanami. Jika memang salah satunya tidak ada atau keduanya tidak ada, bisa dienolkan, diisi 0. Jika sudah selesai, Bapak Ibu bisa lanjut ke sheet berikutnya. Oke, di sini kita isikan areal tidak produktif, pengaman, emplasement, dan konservasi. Jangan lupa dipastikan untuk isian-isian berikut ini diisi sesuai dengan kondisi di lapangan. Oke, kita coba lihat lagi di bagian total B1 sampai dengan B5. Ini apakah sudah sama dengan di sheet yang isinya izin IUP. Di sini tertulis luasan izin IUP-nya adalah 100 juta. Maka untuk sheet di L2B B3C ini harusnya juga 100 juta. Namun di sini ada totalnya cuma 99 juta. Nah, ternyata di sini ada sisa 1 juta meter persegi yang masuk ke area yang tidak dikenakan PBB.
Ini nanti jika Bapak Ibu memang mengisi seperti ini, seperti yang tadi kami jelaskan, harus ada bukti ya yang menunjukkan bahwa memang areal tersebut tidak dikenakan PBB. Oke, untuk bangunan sama dengan yang sebelumnya. Silakan Bapak Ibu bisa menyesuaikan ya untuk bangunan di sektor hutan tanaman. Oke, satu lagi kita akan coba untuk lihat contoh sektor di pertambangan. Oke, untuk sektor pertambangan ada 2 knob ya, biasanya Bapak Ibu. Satu NPP punya 2 knob. Jadi knob untuk onshore dan tubuh bumi. Kita akan contohkan dulu untuk yang formulir SPOP PBB sektor minerba yang onshore. Untuk pengisiannya di SPOP induk sama dengan sebelumnya, artinya Bapak Ibu pastikan tahun pajak, kemudian knob, NPWP, dan data-data lain sesuai dengan SKT yang pernah Bapak Ibu dapatkan dari KPP Pratama. Setelah itu perbedaannya di sheet yang kedua, di sini hanya ada 2 file yang wajib diisi pada sektor pertambangan, yaitu dokumen IUP dan RKAB. Ketika keduanya sudah ada, maka surat pernyataan tidak perlu dilampirkan ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke data umum. Data umum di sini adalah data kontrak atau jenis kontrak yang Bapak Ibu miliki, yang terbaru yang masih aktif. Di sini misalkan jenis kontraknya izin usaha pertambangan. Kemudian untuk luas wilayah kerjanya ada 100 juta meter persegi. Nah, di bawahnya silakan direkap lagi. Atau misalkan ada izin lain yang di dalam IUP ini, misalkan seperti HGU atau misalkan HGB dan lain-lain, dicantumkan di sini. Setelah itu kita bisa lanjut ke areal yang belum dimanfaatkan. Di sini silakan diisi pada kolom-kolom yang berisi atau yang di bawah sel yang berwarna orange. Di sini jika Bapak Ibu membutuhkan file sel tambahan, Bapak Ibu bisa klik tambah, atau jika ingin menghapusnya klik hapus. Berikutnya kita isi areal cadangan produksi. Sama dengan sebelumnya, silakan disesuaikan. Jika perlu sel tambahan, klik tambah. Kemudian jika tidak ada, bisa hapus. Jadi jika memang tidak ada areal cadangan produksi, misalnya tidak perlu diisikan strip atau misalkan diisi 0 gitu, tidak usah Bapak Ibu ya. Jika memang tidak ada, klik saja hapus. Kemudian berikutnya kita isi areal tidak produktif. Setelah itu bisa lanjut lagi ke areal pengaman dan areal emplacement. Nanti total luas yang dikenakan PBB akan tertulis di atas sini Bapak Ibu ya, di bagian kanan atas. Totalnya ada 85 juta meter persegi. Dan itu dipastikan harus sama dengan tadi di sheet yang awal. Nah, di sini kan ada 100.000, sedangkan kita lihat bersama di sini totalnya hanya 85 juta. Nah, nanti kemungkinan Bapak Ibu akan mendapatkan surat klarifikasi, atau jika memang Bapak Ibu merasa ada kesalahan ketika mengisi, Bapak Ibu bisa langsung melakukan pembetulan. Artinya dari file yang sebelumnya Bapak Ibu isi, diedit saja kemudian diupload lagi dengan mengubah di bagian sini ya Bapak Ibu, pembetulan ke 1, ke 2 seperti itu.
Oke, jika selisihnya itu ternyata adalah area yang tidak dikenakan PBB, itu Bapak Ibu bisa diisikan pada sheet yang ini Bapak Ibu ya. Di sini diisikan di bagian 1 atau 2. Silakan nanti Bapak Ibu sesuaikan saja. Misalkan dia masuk ke area yang tidak diperoleh manfaatnya atau dia pada pasal 3 ayat 1 UUB tidak dikenakan PBB, itu silakan ditulis di sini. Sehingga total yang tertera pada sheet yang awal ini, sheet IUP ini sama dengan total ketika Bapak Ibu isikan di sheet L5A. Kemudian untuk onshore sama dengan sektor hutan tadi harus mengisi bangunan kelompok 1 atau kelompok 2 jika memang ada. Jika tidak ada bisa dilewati saja ya Bapak Ibu ya, tidak usah diisi dengan nol atau strip seperti itu, tidak usah, dilewatkan saja. Kemudian bisa langsung ke file buat file XML. Oke, itu untuk sektor minerba yang onshore. Sekarang kita lanjut ke yang terakhir yaitu sektor minerba yang tubuh bumi. Oke, welcoming message-nya sama ya Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu harus melakukan regional setting-nya, kemudian sel yang diisi adalah warna hijau dan seterusnya. Oke, karena di SPOP 1 ini sama dengan sebelumnya, kita bisa lewati saja. Ini juga sama ya, ketika dua dokumen ini dapat Bapak Ibu lampirkan, maka klik silang dan pada surat pernyataan diklik strip. Oke, kita masuk ke data kontrak. Nah, ini isiannya harusnya sama dengan ketika Bapak Ibu mengisi untuk SPOP yang onshore. Artinya ketika luasan tadi yang kita isikan 100 juta meter persegi, di tubuh bumi juga sama, harusnya 100 juta meter persegi. Dan jenis IUP-nya juga sama nomornya. Itu jika sudah kita bisa klik lanjut. Di sini kita lanjut ke data galian tambang. Ini tergantung dari produk yang Bapak Ibu hasilkan ya. Di sini ada mineral logam, ada mineral bukan logam. Silakan pilih dari ketiga sheet ini yang sesuai dengan yang Bapak Ibu kerjakan di lapangan. Misalkan bergerak di bidang batu bara, silakan diisi di sheet B1. Jika di mineral logam pada B2 dan jika mineral bukan logam atau batuan itu pada B3. Jika cuma jika ketiganya ada, silakan diisi pada ketiganya. Jika tidak ada, bisa klik hapus saja Bapak Ibu. Nah, seperti ini, kemudian klik selanjutnya. Untuk data biaya produksi, ini di sini sesuai dengan PMK 186, Bapak Ibu silakan klasifikasikan. Di situ ada 4 jenis biaya ya. Di sini kami contohkan 2. Nanti silakan diklasifikasikan dan masukkan ke sheet L5C. Kemudian kita klik selanjutnya. Di sini tidak ada pengisian bangunan ya Bapak Ibu, karena tadi sudah masuk ke sektor perkebunan yang subsektor onshore. Ketika sudah selesai, silakan klik buat file XML dan file XML itu nanti yang akan kita upload. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Saya kembalikan ke MC Mas Dodo. Cek. Terima kasih banyak Mas Wildan atas. Oh ini kok begini ya. Oke,
Terima kasih atas materinya. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Nah, di sini ada pertanyaan. Pertanyaan gimana, Mas? Boleh dibuka. Oke, pertanyaannya dari Ibu Ana. Pak, untuk hutan tanaman kalau izinnya misal 10.000 hektar masuk dalam 2 kabupaten, ada 2 NOP. Kabupaten A 6.000 hektar, Kabupaten B 4.000 hektar. Pengisian di dalam form L2BA1 apakah diisi 10.000 atau 6.000 untuk agar sinkron formnya, Mas. Silakan. Oke, terima kasih Bu Ana. Jadi biasanya untuk hutan tanam, soalnya tadi pertanyaan tadi hutan tanaman misalkan izinnya 10.000 hektar, kemudian masuk dalam 2 kabupaten, ada 2 NOP. Misalkan Kabupaten A itu 6.000 hektar, kemudian Kabupaten B 4.000 hektar. Pengisian di form L2BA1 untuk Kabupaten A diisi 10.000 hektar atau 6.000 hektar biar sinkron dengan formulir L2B. Oke, jadi diisinya tetap 10.000 ya Bapak Ibu ya. Tapi nanti di bagian keterangan silakan dituliskan bahwa itu dipisahkan atau dibagi menjadi 2 NOP. Nanti kami kan karena ini 2 NOP biasanya kami ketika melakukan klarifikasi akan menjumlahkan total dari kedua NOP itu apakah sama dengan satu izin IUP yang Bapak Ibu miliki gitu. Misalkan tadi totalnya 10.000. Nanti di sheet L2BA1 itu dituliskan 10.000 namun di keterangannya untuk NOP yang pertama 6.000. Kemudian NOP yang kedua 4.000. Seperti itu. Nanti tetap ketika nanti ada pertanyaan akan ada klarifikasi dan Bapak Ibu bisa menjelaskan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan kayak gitu. Kemudian mungkin sekalian untuk pertanyaan yang kedua masih dari Ibu Ana itu ISPOP tahun 2021 bisa di-download atau tidak? Setahu saya untuk di DJP online belum ada menunya ya Bu ya. Tapi nanti Bapak Ibu bisa tanya ke mungkin yang tahun lalu mengisi itu mungkin ada database-nya, kemudian bisa untuk pengisian di tahun 2022 ini kopas dari tahun 2021. Dan untuk memitigasi adanya error ketika nanti mengupload, kami sarankan Bapak Ibu mendownload file SPOP yang baru saja yang di tahun 2022 di DJP online. Begitu Bu Ana. Siap, terima kasih. Ibu Ana, apakah cukup jelas penjelasan dari Mas Wildan, Ibu Ana? Saya mengingatkan kembali bagi para peserta, Sarasihan Pajak bisa mengisi link absensi yang sudah disediakan oleh panitia. Ini kita share lagi ya link absensinya. Oke, terima kasih juga Ibu Ana atas pertanyaannya. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi dari para peserta. Mungkin ada kesulitan atau apa? Jadi Bapak Ibu, kalau misal nanti ada pertanyaan atau apapun, bisa menghubungi ke penilai pajak 713@gmail.com melalui email kami ya. Itu langsung diampu oleh penilai. Jadi nanti akan langsung ditanggapin ya Mas. Oke, ini kemungkinan tidak ada pertanyaan. Ada. Oh, ada lagi. Silahkan dihidupkan. Dari PT Bima Runa Abadi, selamat sore. Untuk cara pengisian atau langkah-langkah yang dijelaskan, apakah akan dikirimkan modul atau buku panduan, Mas? Nanti kira-kira.
Untuk slide-nya bisa nanti kami share ke Bapak Ibu. Misalkan nanti ada yang kurang jelas bisa ini ada di YouTube ya Mas Dodo ya? Iya, nanti akan Ya. disampaikan di YouTube. Di YouTube KPP Pertama Pangkalagun bisa dilihat ulang Bapak Ibu, atau misalkan nanti ada pertanyaan lebih lanjut bisa melalui email yang tadi kami cantumkan ya Bapak Ibu di atas dari kolom chat. Jadi nanti bisa email untuk minta materinya ya Mas, atau formnya nanti. Jadi nanti akan dikirim melalui email. Jadi begitu Bu Renata ya. Terima kasih atas pertanyaan. Ada pertanyaan lagi? Ini sedang di-share juga tata cara pengisian ISPOP. Jadi silakan untuk di-download tata cara pengisian ISPOP lewat PDF ya. Oke, kami masih menunggu jika ada pertanyaan. Baik Bapak Ibu, jikalau nanti mungkin ada kesulitan bisa menghubungi secara email ataupun datang langsung atau menghubungi penilai. Nah, biasanya kan di sini sudah sering berhubungan ya, berkomunikasi dengan Mas Wildan di sini sebagai penilai pajak di KPP Pratama Pangkalagun. Oke, kita sudah memasuki batas akhir atau penghujung acara ya Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kami sampaikan di sini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Dan jangan sungkan untuk bertanya atau berkonsultasi dengan KPP Pratama Pangkalagun. Kami siap membantu. Dan mohon dukungannya, kami sedang Jadi mohon dukungannya, kami sedang menuju kantor wilayah bersih bebas melayani. Mohon dukungannya bagi para wajib pajak ya, agar selalu mendukung kami dan layanan yang kami berikan gratis, tidak ada pungutan biaya apapun. Mewakili seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata dari kami yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya izin menutup acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.